Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu illallahu wa ashhaduhu annahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu an la ilaha haddaina Allahumma sholli wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man qabi'ahum bi ihsani ila ya'mi wa antum muslimuna ya ayyuhalladuna taqullahu haqqa taqatihi wa la tamutuna ilal lakum dzunubakum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih wa lakum a'malakum wa ya'fi wa man tati'illaha wa rasuluhu faqad faza faizan azima. Jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Besar. Semoga kita senantiasa dilindungi dari bencana, malapetaka, dan lain sebagainya. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa pula berdirinya khotib di sini hendak mengingatkan kepada diri pribadi dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan atau kepada Allah yang Maha Kuasa. Hanya dengan iman dan takwa kita dapat bertahan di tengah bencana dan kesulitan hidup. Lebih dari itu, iman dan takwa dapat menjadi modal bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, musibah merupakan suatu fakta kehidupan yang tidak dapat diingkari. Musibah biasanya muncul tanpa diduga, tiba-tiba, dan menimbulkan dampak tertentu pada manusia. Dampak tersebut bisa berupa kerusakan atau kehilangan nyawa, cacat, kehilangan harta benda, dan sumber penghidupan. Pada intinya, dalam bahasa Indonesia, musibah selalu dikaitkan dengan sebuah peristiwa yang menyakitkan, menyengsarakan, dan bernilai negatif yang menimpa manusia. Musibah dalam konteks ini merupakan peristiwa yang menimpa manusia baik berasal dari peristiwa alam maupun sosial. Namun sesungguhnya kata musibah dalam Al-Quran secara umum mengacu pada suatu yang netral, tidak negatif atau positif. Kata musibah berasal dari kata as-saba yang berarti suatu yang menimpa kita. Dalam istilah Al-Quran, apa saja yang menimpa manusia disebut dengan musibah, baik berwujud kebaikan atau keburukan bagi manusia. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, Abraha innama asoba mimma sibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli annallahu la yuhibbu bima atakum dzalika 'alallahi
yasir likaila tak sawala ma fatakum wala tak rohu kulla muhtalifahur. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri melainkan tertulis dalam kitab sebelum kamu menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 22-23. Pada firman-Nya yang lain Allah menjelaskan bahwa jika musibah yang berupa kebaikan maka hal itu berasal dari Allah, dan bila musibah berupa keburukan yang kemudian disebut dengan bencana maka karena perbuatan manusia itu sendiri. Allah menegaskan, linnasi ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsika wa arsalna ka rasula wa kafa billahi syahidan. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimbamu maka dari kesalahanmu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Sidang Jumat yang berbahagia, berdasarkan penjelasan tadi, Al-Quran juga secara jelas dan sempurna menguraikan bahwa tidak semua musibah adalah bencana. Musibah yang disebut bencana dan bermakna negatif adalah musibah yang mendatangkan keburukan bagi manusia, dan hal itu merupakan hasil dari perbuatan manusia sendiri, bukan dari Allah. Meskipun secara kasat mata musibah itu terjadi di alam, ketika musibah diadakan dengan penilaian yang negatif, maka manusia dianjurkan untuk memaknainya dengan mengembalikan esensi peristiwanya kepada Allah. Demikian, dalam konteks ini manusia harus menyadari sepenuhnya bahwa dirinya hanyalah pelaku dan penerima. Cobaan Allah berupa suatu yang dinilai tidak baik tersebut adalah menyatakan, alladzina idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Dengan memahami arti kata musibah seperti itu, maka musibah yang bernilai negatif merupakan salah satu cobaan dan ujian berupa keburukan. Dalam Al-Quran, cobaan dan ujian tersebut disebut dengan istilah bala. Di samping berfungsi sebagai ujian dan cobaan yang berupa keburukan, bala juga merupakan ujian dan cobaan yang berupa kebaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.